Kami percaya bahwa juga kesepakatan iman kami dengan dirimu itu selalu tidak pernah mengecewakan kami. Kami datang Tuhan untuk kami bisa melihat dengan juga mata rohani kami ini, telinga rohani kami ini, apa yang menjadi juga perkataanmu bagi kami. Kami umatmu, kami keluarga, kami juga pribadi. Kami datang di sini, kami orang-orang yang masuk dalam komunitas yang ada. Kami percaya Tuhan itu real. Iman kami berkata Tuhan itu nyata. Nyata dalam segala perbuatan apa yang kami alami. Engkau tidak pernah juga meninggalkan kami. Dan hari-hari kami itu adalah keajaiban, keajaiban, keajaiban. Dan kami tahu Tuhan hari ini, biarlah juga Engkau nyata di tengah-tengah kami. Ya, mungkin manusia boleh juga melihat banyak hal, tapi kami sebagai orang percaya, kami melihat Tuhan kami lebih besar dari segala-galanya yang sedang kami hadapi. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Berkata-katalah Tuhan, berfirmanlah kepada kami, supaya kegelapan tidak berkuasa lagi. Ya, semua jalan buntu tidak berkuasa lagi. Ada solusi, ada jalan keluar, ada kasih karunia, ada anugerah yang besar. Dan kami terima semua ini. Karena Engkau Tuhan yang adalah Allah itu tidak pernah juga berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau Yesus yang adalah Tuhan bagi hidup kami. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami usir semua keraguan-raguan, kebimbangan apapun yang menghalangi kami hari ini. Dan supaya juga firman-Mu bebas bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya ini mari kita berkata amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, apa yang kita kerjakan di dalam ibadah ini sangat penting, ya. Banyak orang juga tidak mengerti kenapa kita juga mesti datang beribadah kepada Tuhan. Karena saudara perlu untuk saudara onsite, ya. Karena Yesus sendiri, ya, Allah kita ini saudara tidak internetan terus, saudara, tidak online terus. Ya, tidak berkata-kata, memerintahkan sana, memerintahkan sini, tapi Dia mengirim anak yang tunggal on-site. Jadi saudara-saudara juga, ya, saya harapkan walaupun juga saudara yang juga masih online hari ini, tapi saudara perlu on-site. Kenapa? Kenapa saudara? Karena penting. Ya, coba bilang kanan kiri, kamu mesti on-site sama Tuhan. Ya, jangan online terus, saudara. Ya, ada waktunya online. Ya, mungkin karena jarak, karena juga saudara ada kesibukan. Saudara bisa, tapi saudara perlu onsite. Saudara tahu yang namanya Thomas, gara-gara tidak onsite saudara, dia tidak memenuhi daripada undangan yang pada waktu itu juga ada. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Thomas jadi tidak percaya. Tapi sekali lagi, Allah itu benar-benar mendengar doa kita. Dia Allah yang mengatur semuanya, tapi Dia Allah pribadi buat saudara. Nah, hari ini tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, karena gini loh saudara. Online bagus, ya, bagus. Saya percaya juga saudara juga sudah banyak, tapi perlu onsite. Saudara tahu Yosua bagaimana juga itu diperintahkan saudara. Bukan saja mengingat apa yang menjadi perkataan Tuhan. Bukan saja merenungkan daripada apa yang menjadi perkataan Tuhan. Tapi dia diminta saudara untuk juga dia ini menginjakkan kakinya ke tempat di mana juga dia ada. Nah saudara, ada hal-hal yang merupakan tindakan profetik kita ini yang akan mendatangkan anugerah yang besar buat saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara masih ingat cerita tentang Petrus? Bagaimana dia bisa menerima mujizat Tuhan? Dalam ketakutannya, dalam kebimbangannya. Saya percaya juga saudara kekasih dalam Kristus, kita sedang menghadapi banyak tantangan-tantangan dalam hidup ini. Tapi percayalah, waktu engkau mendengar dan engkau melakukan apa yang Tuhan suruhkan, hal-hal yang di luar pikiran kamu itu akan terjadi. Sekali lagi.
Saudara, kita menghadapi tantangan ini banyak ini. Ya, Goliat kita nih, gua lihat ini saudara. Ini banyak sekali. Ya, tapi saudara jangan lihat itunya. Saudara mesti lihat Tuhannya yang besar. Ya, usahamu perlu pergumulan, lihat Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalah itu. Ya, orang-orang yang bisa melihat ini, orang-orang yang akan mengalami banyak mujizat. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Saudara, siang ini ya saudara kita ingin berbicara tentang penyembahan dalam komunitas. Boleh ditayangkan slide-nya ini? Ya. Saudara, ini penting ya. Apa yang kita lakukan ini saudara di dalam kumpulan besar ini penting. Tapi lebih jauh lagi karena memang kita gereja sel. Jadi saudara kita mesti masuk dalam komunitas. Ada kuasa di dalam komunitas. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, dan waktu saudara ada di situ, ini kekuatan yang sangat luar biasa terjadi. Mari kita lihat saudara. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6 ini berkata, maka aku melihat katanya di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, manusia itu harus kita sebagai orang percaya saudara harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ya, penting. Ya, karena kekristenan kita ini bukan cuma sekedar agama. Bukan. Bukan cuma sekedar karena kita percaya. Tapi saudara mesti mengerti, saudara mesti kenal dengan siapa saudara percaya ini. Haleluya. Haleluya. Ini mesti terbuka nih pikiran saudara. Karena saudara cuma hanya datang, duduk diam ya saudara, itu nggak cukup. Saudara mesti mendengar apa perkataan Tuhan. Dan Tuhan bisa berbicara kepada saudara dalam kumpulan kita yang besar ini. Tapi lebih jauh lagi juga ada nanti janji Tuhan itu dalam kumpulan kecil. Dan saya percaya akhir zaman ini komunitas itu penting saudara. Ya, kita nggak bisa sendiri. Haleluya. Saudara lihat aja negara-negara. Ya, sekarang cari yang teman-teman yang sekutu, satu visi, satu orang bilang ini pandangan yang sama. Dan kekuatan satu atau dua orang itu yang bersepakat itu luar biasa loh saudara. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Saya melayani satu keluarga saudara. Karena keluarga ini adalah yang kami sudah kenal saudara. Dulu dia masih tinggal di Tanjung Duren saudara. Tapi sekarang sudah tinggal di Dharma Wangsa. Perjalanan panjang itu saudara. Mereka lewati pergumulan. Tapi sejak pandemi ini saudara mereka bergumul banyak saudara. Ya, tapi ada kasih karunia Tuhan. Saya lihat saudara, kalau keluarga bersahati, ya karena memang mereka di dalam pandemi itu 2 tahun saudara mereka nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya, mereka juga agak frustrasi juga saudara. Ya, sampai juga ada anggota keluarga yang kena stroke juga segala macam. Tapi tantangan itu nggak membuat mereka berhenti. Mereka mencari Tuhan. Haleluya. Orang yang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, itu selalu ada pemulihan. Ya. Dan waktu kita ini dipulihkan, nah itu luar biasa. Keren lah Allah kita ini saudara. Ya, kalau kita hubungannya benar. 1 Yohanes pasal juga yang kedua itu, ya. Ayat yang ke-6, 7 itu dibilang katanya. Jikalau kita katanya juga tahu bahwa Tuhan itu adalah terang. Dan kita hidup di dalam terang. Maka katanya. Apa? Darah Yesus otomatis akan mempersekutukan kita. Keajaiban itu terjadi. Mujizat terjadi. Saudara, saya saksikan ini. Ini baru saja terjadi saudara. Ya, hari Rabu kami ada persekutuan saudara. Kita doa. Minta Tuhan supaya juga Tuhan buka jalan. Saya bilang. Kalau kita dipulihkan masing-masing ini. Pribadi dipulihkan, keluarga dipulihkan. Ya, saya percaya gereja juga akan dipulihkan.
Ya, kalau gereja dipulihkan, maka bangsa juga dipulihkan. Haleluya. Ya, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan inginkan dia menjadi pusat. Waktu dia menjadi pusat, di situ kuasa Tuhan yang maksimal itu terjadi. Apa yang kita tidak bisa, Allah akan juga memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Haleluya. Ini terjadi, saudara. Tiba-tiba hari Jumat itu, saudara, ada transaksi katanya. Yang selama ini mereka itu lagi bergumul. Ya, tetapi dikatakan usaha yang ada. Karena juga ini ekspedisi, saudara. Usaha yang ada. Ini tiba-tiba perusahaan besar, saudara, dari Tiongkok. Dia katakan kami mau pakai apa yang udah ada ini untuk dikelola. Ya, pokoknya kita cuman dibagi hasil aja. Semua mereka yang kerjakan. Lihat ya saudara ya. Tuhan itu selalu menjawab lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Persoalannya sekarang, saudara banyak berdoa gak? Gitu loh. Atau saudara banyak ngomelnya doang. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, firman Tuhan katakan ini. Di dalam persekutuan kita ini, saudara mesti tahu. Saya percaya semua komunitas itu akan mendatangkan satu berkat pada waktu kesepakatan terjadi, kesehatian terjadi, pemulihan terjadi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kalau Yusuf itu dipakai Tuhan, saudara. Ini lewat satu komunitas. Memang yang dikatakan Yusuf itu, saudara, waktu dia menerima sesuatu, saya percaya di dalam komunitas, saya berdoa supaya juga banyak orang ini yang mendapatkan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, apa yang menjadi juga hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam dirinya, itu didapatkan dalam komunitas. Haleluya. Haleluya. Ya, memang dalam kumpulan besar ini bisa. Tapi saya lebih percaya lagi waktu itu terjadi karena ini perlu dukungan. Ya, walaupun pada waktu itu Yusuf, saudara, dengan juga saudara-saudara yang lain. Ini karena saudara-saudara belum pulih, belum pernah ikut SPK, saudara. Ya, jadi punya iri, punya dengki. Ya, karena juga mungkin orang tuanya belum ikut juga pria sejati, gitu kan. Jadi saudara juga ini membedakan antara Yusuf itu begitu dikasih ini, saudara-saudara yang lain tidak. Dan membuat daripada juga, ingat loh saudara, setan dari dulu selalu ingin bekerja untuk memecah belah keluarga. Saya ulangi sekali lagi. Setan itu ingin selalu memecah belah keluarga. Hari-hari ini saudara, perselingkuhan, perzinahan di dalam keluarga, itu isu yang sangat-sangat menarik. Saudara, yang kalau saudara baca di viral-viral ini rame banget, saudara. Ya, tapi saya percaya itu kerja daripada setan. Bukan cuma sekedar juga ini mau berita besar, tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus datang supaya juga ini kita didamaikan. Ya, Yusuf dipakai Tuhan. Dia lewati proses itu. Saya percaya di dalam juga komunitas saudara ini memang semua anggota juga belum sempurna. Belum, saudara. Tapi ingatlah, kalau engkau juga teraniaya gara-gara juga masuk komunitas, jangan pernah berputus asa. Haleluya. Dikit aminnya nih saudara. Rupanya banyak pergumulan ini semua nih. Coba PKS, bangkit berdiri boleh? Seluruh PKS. Pemimpin komunitas sel. Saudara beri tepuk tangan dulu nih. Ya. Saya lihat di sini jangan duduk dulu. Kurang pede amat saudara. Ya, pengawas area juga bangkit berdiri ya. Gembala area juga bangkit berdiri. Nah, saudara ingat nih. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Wajah-wajah mereka ini. Ya, supaya saya titip mereka ini saudara. Supaya saudara pelihara dengan baik. Supaya bisa umur panjang saudara. Haleluya. Karena mereka-mereka ini yang memang harus menanggung penderitaan di dalam juga komunitas. Mesti siap. Sebagaimana juga Yusuf dipakai Tuhan. Tapi Yusuf dipakai Tuhan supaya kita bisa melewati tribulasi yang besar. Haleluya. Amin.
Coba ini PKS sama PA-nya nih, saudara. Balik ke depan dong, jangan ngeliat ke saya, coba ngeliat ke jemaat. Ya, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, saya titip saudara, supaya senyum yang hari ini saya lihat diberikan untuk senyum terus ya. Haleluya, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi saudara buat Tuhan Yesus. Ya. Saudara jangan bilang, aduh, gue mah amit-amit ah. Gak mau jadi PKS kalau begitu. Ada dalam nama Yesus. Kalau Tuhan yang pilih, saudara, untuk menjadi pemimpin komunitas sel, itu pun juga panggilan. Kalau bukan panggilan, saudara-saudara gak bisa bertahan. Gak gampang. Tapi saya percaya kita berbahagia. Ada orang-orang yang mau berani. Orang bilang ini apa, berjuang dengan juga waktu, berjuang dengan juga segala kesabaran, berjuang dengan juga hal-hal yang harus mereka juga putuskan dalam hikmat. Dan saudara, hargailah. Dan Tuhan ingin pakai komunitas ini. Ya, supaya bukan saja besar, tapi akan berdampak. Ya, ini kasih karunia Tuhan. Ya, dan saya percaya kita ini ada tantangan besar untuk hari ini. Ada amin? Ya, kita sudah cukup lama berdoa, betul ya? Sudah berdoa buat tempat ini. Ya, banyak penganiayaan juga di tempat ini katanya. Haleluya. Ya, tapi sekali lagi, bersukacitalah. Bagaimana caranya untuk bersukacita? Apa? Bersukacitalah. Haleluya. Coba lihat kanan kiri. Lu tahu gak cara bersukacita? Bersukacita itu namanya cara untuk bersukacita. Ya, artinya apa? Buat keputusan. Sukacita, tidak sukacita itu keputusan saudara. Ya, saudara dalam menanggapi apapun, lakukanlah mulailah dengan tersenyum. Saya percaya umurmu akan lebih panjang saudara. Ya, segala sesuatu ini bisa kita hadapi. Makanya juga saudara, waktu Yohanes melihat ini, dia sangat menangis. Ada beberapa gulungan ayat-ayat sebelumnya saudara. Itu gulungan dimeteraikan. Dan dia bertanya, siapa yang bisa membuka meterai ini? Misteri kehidupan manusia ini saudara ada di dalam Kristus. Kolose 3:3 itu. Hidup kita ini katanya tersembunyi di dalam Kristus. Ayat 1-2-nya mengatakan katanya, oleh karena itu pikirkanlah pikiran yang di atas sana loh. Artinya apa saudara? Yesus datang karena dia tahu saudara kita tidak bisa juga terlepas dari segala suatu masalah. Tetapi Tuhan janji dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan keberadaan dia di dunia ini. Dia tahu semua apa yang kita alami, semua kelemahan kita, perasaan kita. Dan hari ini dia ingin berkata, apa yang dia sudah lakukan, kemenangan sudah di tangan dia. Ini iman yang harus saudara tangkap. Makanya bagian kita saudara mesti percaya bahwa juga Allah sedang menyiapkan saudara untuk menjadi saksi. Dunia ini saudara harus melihat saudara. Seperti awan katanya juga. Yang akan juga menyaksikan kehidupan saudara. Hari ini saya berdoa. Walaupun juga sepi saudara. Biar kita bikin mujizat mungkin juga. Supaya juga besok-besok saudara ada orang antri itu. 2 kilometer, 3 kilometer gitu saudara. Kalau ditanya ini antri apa ya? Mau kebaktian kita. Loh, gak percaya nih? Hah? Gak ada yang mustahil kan? Kalau kita setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan untuk perkara besar. Haleluya. Ya kalau kita sudah setia dan saya percaya saudara sudah didapati setia. Makanya saudara doakan ya. Ini ada tawaran dari satu developer besar saudara, Agung Sedayu City ini. Ya, ingin menyerahkan tanah saudara. Sudah tentu kerjasama dengan juga Sekolah Tunas Bangsa. Tanahnya mungkin karena saudara sudah berdoa dan itu dijawabnya lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. 1,2 hektar saudara. Ya maaf saudara. Saya percaya bahwa juga kalau bukan karena Tuhan. Saya tanya kenapa kita?
Dia katakan, oh saya tahu katanya Abba Love. Ini salah satu petingginya. Karena saya itu dulu kantornya di Mangga 2 Square. Itu loh Abba Love. Yang ada SPK, yang ada wanita bijak, yang ada pria sejati. Saya percayalah. Udah suruh Abba Love aja katanya. Haleluya. Ada amin? Ya. Saudara setia ya. Kita bikin juga ini rame. Kalau bisa juga kita beli kali ya. Masa juga cuma hanya Suntec City yang dibeli gitu kan? KTC ini juga kita bisa beli. Kalau memang juga Tuhan izinkan, betul? Percayalah saudara. Saudara mesti setia. Apa yang saudara kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Saudara hari ini, kalau Tuhan mempercayakan tanah ini, besar saudara. 1,2 hektar itu artinya 12.000 meter persegi. Jangan tanya mau bikin apa. Ya, karena Tuhan mau pakai saudara. Ya, kalau hari ini Tuhan percayakan berarti kita mesti mempersiapkan diri. Mau siap-siap landas gak nih saudara? Supaya imanmu saudara, apa yang sudah juga dimulai di tempat ini, Tuhan akan ingin mempercayakan yang lebih besar. Dan saya percaya ini bukan gawean satu orang. Bukan juga para penatua aja. Ya, karena juga supaya juga penatua-penatua saudara ini jangan menjadi penat dan tua saudara. Haleluya. Ya, saudara kita mesti bangun tim. Siapa itu? Saudara, orang-orangnya. Apa yang juga terjadi di Pluit ini, saya percaya Tuhan sedang menanam sesuatu yang besar di tempat ini. Saudara mesti punya iman yang besar. Ya walaupun juga besarnya kayak apa? Ya iman sebiji sesawi aja saudara, ini juga akan terus bertumbuh. Iman yang bertumbuh yang Tuhan maksudkan ini. Dan supaya juga saudara juga bisa tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Dan saya ingin saudara, supaya saudara ini yang dipakai Tuhan. Ya. Dengar ya baik-baik ya saudara ya. Saudara ingat cerita tentang Maria. Bagaimana dia tiba-tiba masuk dalam kumpulan pria-pria yang waktu itu saudara lagi mengucap syukur. Ya, tiba-tiba ini nyelonong perempuan ini satu. Maria katanya juga datang-datang di bawah kaki Tuhan Yesus. Lalu dia seka itu, dia pecahkan buli-buli sampai seluruh ruangan itu. Saudara saya percaya. Saya mau berdoa supaya juga saudara digerakkan Tuhan hari ini. Ya, itu sekali lagi. Untuk apa yang akan juga dinegosiasi ini besar saudara. Tapi semua kita mesti berkontribusi. Saya percaya saudara. Ya, sebab uang itu tidak jatuh dari langit itu ke bawah sini, kedebuk gitu loh. Ya, sebab saudara jangan tanya itu duitnya dari mana, bagaimana juga untuk membangunnya. Tuhan bisa juga menolong kita. Yang paling penting saudara. Makanya ini sekarang saudara sudah 60-an antara ini sama ini. Kadang-kadang gak nyambung saudara. Ya maafkan saya saudara. Yang paling penting ini iman kita. Dan apa yang kau katakan ini berkuasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan pakai saudara Maria itu. Dia lebih peka dari semua murid-murid yang ada. Saya berdoa hari ini. Tuhan berbicara kepada saudara. Ya saudara. Ini adat mereka saudara. Kalau kumpulan orang-orang laki-laki. Itu nerobos perempuan itu bisa dirajam saudara. Ini sembarangan, ini gak boleh. Itu adat orang Yahudi saudara. Tapi ini perempuan berani mati benar. Kenapa? Karena dia sudah menerima kebaikan daripada Allahnya. Pengampunan dosa itu adalah sesuatu yang sangat besar. Orang banyak mengharapkan mujizat. Saudara tahu? Ada mujizat yang besar. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 5:24 mengatakan katanya. Maka hidupmu berpindah. Dari maut kepada hidup. Ini mujizat. Enggak
ada saudara di dunia ini satu oknum, satu pribadi juga yang bisa memindahkannya. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu mujizat yang paling besar buat saudara. Ya, bicara tentang mati hidup mas saudara, itu mah biasa lah. Dan buat saya saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mati hidup itu di tangan Tuhan. Bulan ini saja saudara, kita menghadapi 2 kekasih yang sudah dipanggil Tuhan. Satu Pak Thomas Rusmin. Ya, apa yang dia terjadi juga kanker. Tapi dia meninggalnya lain, bukan karena kankernya saudara. Saya juga dengar satu kakak ipar saya saudara. Ya, dia dulu sama-sama memulai abalaf dari rumah kita. Saya, adik saya, nah ini kakak sepupu saya. Sama satu lagi teman saya. Gereja GSJ ya, Yahya itu. Mungkin Kak Billy tahu ya. Si Oong. Ya. Dan saudara, dan saya juga gak pernah menyangka kalau juga bisa. Ya kita dari gang kecil saudara bisa sampai juga begini. Ya ini keajaiban Tuhan lah. Dan saudara jangan mengagungkan saya, enggak. Saya cuma dipakai buat saluran berkat. Kita mesti jadikan pusat utama kemuliaan itu buat Tuhan. Kita gak perlu terkenal saudara. Dan memang kita gak mau terkenal. Tetapi kita ingin Yesus yang terkenal. Waktu dia bekerja di tengah-tengah kita, nah ini ajaib. Ini ajaib. Saya katakan saudara, apa yang mustahil buat manusia, tidak mustahil buat Tuhan. Ada amin? Beberapa waktu yang lalu saudara, saya tiba-tiba ditelepon. Pagi-pagi ini. Ya karena ini telepon berdering dan biasa iPhone kan kasih tahu kan. Kalau yang telepon siapa gitu kan, disebutin. Waduh, waktu kita juga udah capek. Waduh, pagi-pagi ditelepon orang, ya udahlah. Kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali dalam jeda waktu yang pendek itu saudara. Nah, kita pikir, wah ini pasti penting. Waktu kita jawab saudara, wih. Dia bilang, aduh terima kasih katanya. Sorry ya mengganggu Bu Ariana katanya. Tapi ini Pak Sofyan ada gak ya? Oh Pak Sofyan juga udah bangun katanya. Ya udah mau apa ya? Saya ambil handphonenya sudah. Dan waktu juga kita teleponan dia bilang gitu. Kakak saya ini sudah beberapa bulan itu ada di Penang. Antara sadar, entar dia sadar, tidak sadar, sadar tidak sadar. Nah terakhir dia tidak sadarkan diri. Dan dia bangun tiba-tiba dia bilang sama istrinya. Saya mau minta didoakan sama pendeta. Dia bilang pendeta yang mana? Disebutkan saudara pendeta-pendeta yang ada di gereja yang kokohnya ini ada. Dia bilang, tapi karena juga dia lagi pakai oksigen saudara, dia buka. Karena semua yang disebutkan, bukan. Dia buka saudara, dia bilang gini. Itu pendeta yang muda itu loh, padahal saya udah 63 gak muda saudara. Saya ini modal doang saudara, modal muka. Mukanya irit, umurnya boros saudara. Itu pendeta Sofyan. Nah, ada adiknya saudara yang memang jemaat kami. Ya, dan adiknya bilang, oh ya udah, saya tahu kok katanya. Yang lain nggak tahu saudara. Dia bilang, kok kan baru pertama kali itu waktu mama ulang tahun kan cuma didoain. Iya, saudara, sekali lagi ya. Lakukan apa yang Tuhan suruhkan. Tuhan bisa lakukan apa saja. Apa saja. Dan saudara, hari pertama didoakan, pindah dari ICU masuk ke ruang inap biasa. Ya, hari kedua kita doakan. Saudara, oksigen ini dilepas. Dan kita lihat dia udah nongkrong, lagi duduk, lagi makan. Halo, haleluya. Ya kita doakan saudara, kalau sudah stabil, memang dokter bilang udah ini mesti dibawa pulang. Tapi buat saya bilang saya bukan melakukan magic. Tapi kalau kokoh di jamaah Tuhan itu karena iman kokoh. Nah saya mesti kasih tahu. Iman kokoh ini bekerja lewat firman Tuhan. Nangkap saya katanya. Saya juga sudah kerja. Bagus saya bilang. Nah gunakan iman itu. Karena hanya iman itu yang bisa
menyembuhkan. Saya cuman alat kok. Kita doa ya. Luar biasa. Engkau ingin mengalami mujizat? Engkau mesti tangkap ini di sini. Ya, kita kan punya proyek besar. Dan saya mau saudara yang diberkati di sini. Ada amin? Ada amin? Di jemaat kami itu saudara ada yang persiapan untuk bayi tabung. Tapi waktu juga pembangunan gedung kita itu yang kita beli. Saudara, dia bilang, Tuhan, saya sudah kumpulin duit ini buat bayi tabung. Tapi kalau Tuhan bikin mujizat, ya, istri saya hamil tanpa bayi tabung. Semua ini yang sudah saya sediakan, saya kirim untuk pembangunan gedung. Jadi itu, saudara. Dengar nih saudara. Saya percaya saudara, kata-kata itu datang dari mana? Waktu engkau dengar dan Tuhan berbicara pribadi kepadamu, lakukan. Jangan bilang, dalam nama Yesus saya tangking. Jangan nolak berkat saudara. Jangan bilang, aduh mana mungkin, tidak bisa. Sampai kapanpun juga. Engkau perlu Tuhan itu kenapa? Karena engkau gak bisa kan? Kalau engkau bisa, gak perlu Tuhan. Dan Tuhan kita ini spesialis untuk hal-hal yang mustahil. Nah kalau kita dipercayakan, saudara percaya gak bahwa tanah ini juga menjadi, ini mungkin jadi juga tanah perjanjian saudara. Ini adalah tanah Kanaan saudara. Ya, haleluya. Ayo dong, punya iman yang besar. Ayo, iman yang bertumbuh gitu loh. Saya juga saudara nggak hebat, saya sekolahnya insinyur, nggak tahu juga soal perbankan, bagaimana juga simpen pinjem, juga bagaimana nggak ngerti lah saudara. Tetapi juga nggak tahu juga bagaimana Tuhan juga tunjuk saya untuk juga selalu juga saya yang negosiasi saudara. Saya masih ingat itu sama Speed Plaza itu. Ya, saya masih ingat juga Bapak Faisal itu yang pemiliknya. Saya bilang, Pak Faisal, kita mau beli ini, gedung Bapak ini. Oh gitu ya, oh bagus dong. Berapa tawar? Dia minta berapa, 60 atau 70? 60. Kita bilang 40 ya Pak. Alhasil dikasih ya. Dan dia tanya yang kedua, bagaimana bayarnya? Oh bayarnya Pak, tenang, tiap minggu kita bayar. Tambah bingung. Waduh, mana ada orang beli tiap minggu. Lah, kita bilang, Pak, kita ini mahasiswa. Dan juga kita gereja. Jadi dapat duitnya tiap minggu. Ya mungkin juga karena juga nggak ada yang nawar kayak kita kan. Daripada nggak laku, ya udah. Cuman saya bilang, Pak Faisal, kalau nah ini perkataan iman. Saya juga dulu mikir-mikir juga, kok berani juga gua ngomong begitu ya. Tapi ini karena hubungan saya percaya Tuhan itu taruh. Dan saya bilang, Pak Faisal, kalau you kasih ini, gedung yang lain pasti laku. Mungkin kita yang beli semua. Dan itu saudara, nah makanya juga nih, saudara, saya kasih tahu ya, tanahnya di mana. Supaya saudara mulai sekarang diatur Komsel untuk datang ke sono. Loh, ya kan? Loh, kita kan menghadapi benteng Jericho. Ya kan, secara pikiran mustahil. Ya? Tapi mustahil gak buat Tuhan? Engkau mesti lakukan sesuatu. Kalau enggak, itu yang kita lakukan di Speed Plaza. Dulu kita bingung saudara. Ini orang-orang ngapain katanya juga. Kelilingin gedung-gedung yang 3/4 jadi, sepertiga jadi. Ya ampun, mau beli cangkang beginian katanya. Haleluya. Tapi itu adalah permulaan iman kita. Dan saudara tahu, waktu yang berikutnya saudara, kita mesti ngambil lagi 400 juta. Ngambil 6 blok. Nah itu, saudara mesti pakai pinjaman. Ya, dan saudara tahu, ada satu jemaat memang ini sedikit saudara yang waktu berkeluarga, yang keluarga itu yang bergabung sama kita, karena semua mahasiswa. Ya, saudara tahulah,
Kalau mahasiswa, dananya itu datang dari kiriman. Bukan kiriman dari Tuhan, bukan. Kiriman dari bapaknya. Gitu loh saudara. Nah bapaknya ini tergantung usahanya gitu kan. Jadi pasang surut kan. Tapi saya bilang, ini ketemu lagi sama Bang. Ini satu keluarga, Pak Tony almarhum. Saya masih ingat itu. Dia bilang, pakai aja sertifikat saya. Saudara, hari ini, makanya saya kalau ngomong gini, saya terharu. Tuhan itu lebih besar. Terima kasih. Kita bukan orang terkenal, saudara. Saya hadapin waktu itu Bang Niaga itu, saudara. Belum CIMB, belum Bang Niaga. Saya bilang Ibu Joyce. Ibu Joyce, karena dia kepala kredit, saudara. Kalau Ibu Joyce kasih kami, Ibu Joyce akan diberkati. Itu janji yang menjadi iman kami. Kitab suci kami katakan, barang siapa yang memberkati kami akan diberkati, Bu. Oh dia bilang gitu ya. Oh puji Tuhan. Dia bilang alhamdulillah katanya. Haleluya. Ya. Saya bilang jadi nih. Ya. Dan itu kasih karunia. Tuhan pakai Pak Gondo. Ya. Dari apa itu. Apa percetakan itu. Lupa saya. Hah? Oh Andi Offset. Ya. Pak Gondo kenalin. Ya. Lalu Pak Tony dipakai. Nah saya berdoa loh saudara. Biar Tuhan ngomong sama saudara hari ini. Ya saudara jangan bilang, saya gak ada apa-apa Pak Sofyan. Iya dari yang gak ada apa-apa itu yang memang Tuhan mau pakai. Kalau yang ada apa-apa. Saudara berasanya dianya gitu kan. Nah dan juga Tuhan mau apa? Mau pakai kita itu yang melebihi dari akal pikiran kita loh. Saya juga gak ngerti insinyur, saudara saya ini insinyur. Gak ngerti perbankan, pokoknya modalnya iman aja ngomong. Tapi waktu kita ngomong dengan iman saudara, impartasi itu terjadi. 2 bulan saudara setelah juga keluar ini kredit saudara. Ibu Joyce itu telepon sama saya. Pak Sofyan bener loh katanya. Sekarang saya itu dipindahkan dari Bank Niaga di Gajah Mada. Saya dipindahkan ke RNI. Saudara tahu dong? Berarti itu promosi. RNI itu jantungnya perniagaan saudara itu itu banyak perusahaan-perusahaan besar di situ. Ya, kecuali kalau saudara dibuangnya, saudara buka cabang di ujung kulon. Nah itu beda saudara. Itu namanya dibuang gitu kan. Kalau ini RNI saudara. Ya, Jalan Denpasar berapa tuh? Saya lupa itu saudara. Dia bilang, benar Pak. 400 juta. Dapat itu 6 gedung. Kita doa-doa sampai sekarang ada 22 kalau tidak salah. Hah? Wah, saya salah lagi. 23 ya? 23 saudara. Nah, doanya 17 ya. Oh, blok A 17, blok B-nya 6. Ini saudara mau mengucap syukur loh. Penatua 1 ini database-nya kuat saudara ya. Saudara, sekali lagi, saudara dapatkan ya iman ini. Saya mau hari ini saudara dapatkan sesuatu loh. Kalau enggak capek dong, saya udah keringatan begini loh saudara. Nggak dapat apa-apa. Nangkap ya saudara ya? Enggak. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Saya bersaksi ini karena saya percaya tangan Tuhan akan mengerjakan ini lebih dari apa yang kita doakan. Saya berdoa saudara supaya saudara ngalamin ini mujizat-mujizat. Dari hal yang paling kecil Tuhan akan percayakan. Nanti saya tutup dengan satu peristiwa dalam Alkitab ini. Dan saya ingin supaya saudara mengalami itu. Saudara, ada satu orang juga saudara yang dia berkata, Tuhan saya kepengen memberi. Tapi saya bukan orang mampu. Dia doanya gini, Tuhan ini ada kupon nih. Di supermarket saya belanja. Tolong nih,
Supaya juga motornya ini bisa saya dapetin. Kalau saya dapat ini, saya bisa kasih buat pembangunan gereja. Luar biasa saudara. Saya seumur-umur saudara. Ini ke supermarket belanjanya. Tapi gak pernah dapat itu. Ini orang dapat. Dia kasih kita. Dia bilang, saya serahkan buat pembangunan gedung. Waduh saudara, terharu saya. Ya kita lelang lah saudara. Ayo nih ada motor. Ayo siapa yang harga tinggi. Yang juga mau ngambil ini. Alhasil 50 juta saudara. Ya motor, bebek saudara. Ya bebeknya sudah berubah jadi kasuari, jadi apa gitu. Dan saya kasih tahu sama Tuhan lagi berbicara sama saudara. Tadi waktu kita jadikan Yesus itu yang utama. Penyembahan kita di komunitas. Udah ngomongin Yesus aja. Bukan yang hebat PKS saudara. Bukan. Kita ini jongos. Kita melakukan apa yang disuruh aja dari atas, ngomongnya apa. Disuruh ngomong apa. Ya kita ngomong apa. Tapi kita percaya. Waktu kita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Ini impartasi terjadi. Sama satu hal lagi. Impartasi itu terjadi pada waktu saudara respect sama pemimpinmu. Haleluya. Haleluya. Makanya tadi dikatakan katanya Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat ada tua-tua saudara. Tua-tua ini yang ngomong juga, "Hai Yohanes, jangan menangis kamu. Ada satu pribadi yang akan bisa membuka semua meterai ini." Siapa itu katanya? Dialah anak domba yang terpilih. Ini yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Saudara sudah melihat ini? Waktu engkau meninggikan dia, terjadi sesuatu. Waktu engkau juga respect dengan juga orang-orang yang menjadi otoritasmu, impartasi itu terjadi. Yang baik itu terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, lebih baik datang ke rumah juga duka daripada juga ke rumah pesta. Saudara tahu kenapa? Karena kalau saudara juga datang ke rumah pesta, cuman hanya dapat souvenir. Betul ya? Ya? Sehingga juga di rumah itu banyak muk gitu ya. Ini si Anu ada nama siapa, kalau mau minum jadi ingat gitu kan. Oh ini kawinan si itu, oh haleluya, udah tanggal berapa ini gitu kan. Ya. Cangkir buat permen banyak sekali, haleluya. Tempat tisu banyak, itu cuma souvenir saudara. Tapi waktu engkau datang ke rumah duka, engkau respect sama orangnya, hal yang baik itu engkau bisa dapatkan. Bukan roh orang matinya loh saudara, urapannya. Makanya juga Elia saudara dengan Elisa. Elisa sangat tahu sekali. Dia respect. Berkali-kali saudara dia disuruh berhenti. Udah tinggalin saja. Nggak mau. Saya mau lihat kamu diangkat katanya. Sampai aduh permintaan kamu terlalu berat. Nggak apa-apa katanya. Saya akan jabanin apa, karena dia tahu ini Elia saudara luar biasa sekali hidupnya. Kalau engkau tahu pemimpin-pemimpinmu memiliki juga iman yang sangat luar biasa. Saudara dapatkan urapan itu supaya saudara dapat yang 2 kali lipat itu loh. Amin. Kalau ditanya mau sekali atau 2 kali? Ayo jawab. Hah? Orang pinter jawab dong. Hah? Mau sekali 2 kali? 2 kali lah. Pintar saudara. Sama Tuhan juga mesti begitu. Sama orang-orang yang di otoritasmu. Jangan kau puas. Ikuti teladannya. Tunduk atas dia. Engkau akan dapatkan urapannya. Ya, sekali lagi. Kita gak main-main saudara. Kita bukan lagi bangun gereja-gereja, enggak. Kita lagi melayani Tuhan. Kita semua punya panggilan. Dan saudara akan dipakai Tuhan untuk panggilan itu. Dengar baik-baik ini. Saya akhiri dengan satu cerita. Di peristiwa ini. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Ada perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Ya. Perempuan ini sudah frustrasi dengan keadaan dia. Karena memang saudara
Tiap kali dia berdiri, cor. Ya, kita yang laki-laki nggak pernah ngerasain saudara. Tapi yang perempuan tahulah yang saya cerita ini. Dia frustrasi. Bukan saja itu, maaf saudara. Kalau kita sakit, kita nggak tahu juga solusinya. Itu membuat kita lebih frustrasi lagi. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Ini baru kemarin saudara, saya besuk. Ada satu juga pekerja kita saudara. Dia ada di rumah sakit harapan kita. Karena memang juga dia lagi rintis usaha saudara. Jadi dia pakai BPJS. Dia bingung saudara. Nah di situ loh saudara. Waktu saya telepon itu adalah waktu yang tepat buat dia. Karena dia lagi bingung. Dia katanya juga waktu Kak Sofian telepon. Itu suami saya udah 2 kali itu nangis di depan saya. Saya gak pernah lihat dia begitu katanya. Karena dia tahu saudara. Dokter bilang. Dokter labnya bilang. Ini kalau juga infeksinya naik ini. Sampai 15.000, ini bahaya loh. Ini bisa istri you yang meninggal. Jadi kita mesti menyelamatkan, kalau udah sampai situ, mesti menyelamatkan ibunya. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Kan dia lagi hamil sudah. Jadi pendarahan terus. Jadi saudara kekasih, waktu saya telepon itu saya kuatkan dia. Percaya, minta apa yang menjadi juga hikmat Tuhan. Nah dia dapat hikmat. Dia bilang Tuhan, saya ini udah datang di sini ya karena dia tahu saudara kalau memang BPJS itu kalau juga nggak emergency bener kadang-kadang juga cukup lama baru ditanganin. Dia bilang Tuhan kalau memang juga ini dokter nggak datang itu tandanya ya udahlah saya mesti lakukan apa yang disuruhkan kuret lah ya atau mungkin saya mesti berpindah dari BPJS udah bayarlah saya udah bilang kamu lakukan yang terbaik. Ya karena ini istri kamu apapun juga kamu korbankanlah. Uang gampang dicari. Tapi kalau iman itu yang kamu mesti dapat saya bilang. Kalau kamu gak dapat iman jangan lakukan buat keputusan apapun. Dia pegang itu sudah. Apa mau dikata? Suaminya udah pulang 9:30 dokternya datang. Dia bilang aduh tenang ya. Ini semua mesti prosedur. Jadi kita lakukan sudah prosedur jadi begini ya. Kita mau untuk menyelamatkan air ketubannya dulu untuk ditambah. Dan saudara hari-hari ini ada kabar baik katanya. Pendarahannya berhenti. Ini barusan saya dapat ini. Ayo. Nah kembali lagi nih kepada perempuan yang pendarahan itu. Supaya saudara hari ini juga pulang. Ayo dong saya bikin saudara gak bisa tidur nih malam ini ya. Supaya saudara mikir gitu loh. Ya tadi Tuhan ngomong apa gitu dia. Nah saudara perempuan ini karena dia ada di tengah-tengah. Dan dia tahu saudara gak mungkin untuk dia bisa. Nah karena dia ada di tengah-tengah. Yesus itu yang menjadi senternya itu. Dan dia tahu dia dengan juga kuat niat yang kuat saudara. Karena dia tahu ini hanya jalan satu-satunya yang juga harus dia kerjakan. Yaitu berharap sama orang ini. Karena orang ini katanya juga dia dengar kabar sudah mencelikan orang yang buta bisa melihat. Orang yang timpang bisa berjalan. Dia punya niat saudara. Haleluya. Ada amin. Dan apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saudara. Dia dapat hikmat. Dia bilang gini. Asalku jamah saja jubahnya. Aku pasti sembuh. Nah, saya mau saudara di tempat ini. Kita dalam kerumunan orang. Jangan senter ke saya. Senter ke Tuhan. Yang kita lagi beritakan ini. Dia itu adalah jawaban. Dia adalah jalan. Dia adalah kehidupan. Dia juga adalah kebenaran. Apa yang dunia ini butuhkan ada di dalam dia. Dialah pusat daripada segala pusat di dunia ini. Waktu saudara ini percaya kepada dia, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dan saudara, waktu katanya juga dia dekat, dia pegang itu jubahnya. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayo.
Saudara, apa yang saudara dapat? Lakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Seperti tubuh tanpa roh mati. Saudara, jangan jadi zombie-zombie Kristen. Tapi saudara mesti jadi makhluk hidup yang berguna buat banyak orang. Haleluya. Tuhan Yesus bilang, siapa yang pegang jubah saya? Murid-murid bilang, matilah kau. Tuhan, ini udah rame begini, semua juga nyenggol kamu lah. Kamu nanya saya mana tahu. Kita selalu berpikir secara manusia. Tapi Tuhan bilang, tidak. Ada orang yang pegang saya. Karena saya merasa ada kuasa yang keluar dari saya. Saudara, firman Tuhan berkata, perempuan ini dengan gemetar, dia berkata, sayalah orangnya. Saudara, waktu engkau datang ke Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Tuhan tidak pernah menolak saudara. Tapi waktu engkau terbuka, di situ kuasa Tuhan bekerja. Pengakuanmu, imanmu, keberanianmu bertindak, saudara, Tuhan hargai. Dia katakan, hai ibu, imanmu sudah menyembuhkan. Hari ini apa yang menjadi masalah? Percayalah, kita punya gunung besar, tantangan besar. Karena Allah sudah tahu engkau setia. Mau disuruh juga dimatiin, lift mati segala macam, tetap bertahan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Dan hari ini Tuhan lihat hatimu. Karena engkau tidak pernah, apa orang bilang, berkicau. Yang enggak saudara. Kita sedang menghadapi yang namanya tembok Jericho. Saudara, kalau saudara tidak mengerti, bertanyalah sama penatua-penatua saudara dan pemimpin-pemimpin saudara. Ya, jangan ngomong sembarangan, belajar untuk silent, ikutin aja. Lu keliling aja. Kan suruh kelilingnya 7 kali kan? Hari pertama 1 keliling, hari kedua 2 keliling, gitu kan? Saudara, satu syaratnya, nggak boleh ngomong. Saudara, kita sedang silent, tapi iman kita bekerja. Karena Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara mau terima kebaikan Tuhan? Biar hari ini terima imanmu. Nangkep ini? Coba taruh tanganmu di dadamu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, mari kita sehati, jaga hati kita. Saudara, kita minta supaya Tuhan pulihkan dulu kita. Sebab saudara, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja, kuasa Tuhan bisa terhambat karena saudara tidak pulih. Nah, hari ini saya percaya dari pemimpin-pemimpin yang ada, penatua-penatua yang ada bersahati, nanti turun ke jemaat, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Saudara, gumulkan ini. Ya, kalau nanti ada negosiasi, saya percaya Tuhanlah yang berkehendak melakukan segala perkara di tengah-tengah umat yang percaya. Saudara yang percaya, boleh kita bangkit berdiri.
Katakan, Tuhanku lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ini, ku percaya. Haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, kau bekerja. Haleluya. Dengar suara Tuhan, saudara. Mungkin apa yang kau tidak pernah dengar secara visual, secara audible. Apa yang kau belum pernah lihat secara visual, saudara. Atau mungkin juga yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bukan saja firman Tuhan itu. Tapi firman yang diurapi itu akan datang pada dirimu. Roma pasal 10, 17 itu. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini apa yang saya sudah sampaikan, saya percaya. Biar iman itu terjadi. Terjadi. Ya. Sebab di dalam Ibrani pasal 11, 6 itu mengatakan. Tanpa iman kita tidak bisa diperkenan oleh Allah. Dan kita tahu apa arti iman itu. Artinya percaya bahwa Tuhan ada di sini. Kedua, kita percaya Tuhan akan memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Jawaban itu ada pada kita. Ya. Ayo, rasakan aliran urapan ini. Ya, dalam nama Yesus. Supaya Tuhan jemaatmu siang ini mendapatkan impartasi iman ini. Mendapatkan kekuatan. Kalau Tuhan juga sudah pakai developer besar ini.
untuk juga bisa memberi tanah buat kami. Bahkan rindu untuk membangunkan juga buat kami. Kami berdoa juga bukan saja buat gerejamu, buat sekolah tunas bangsa juga. Dalam nama Tuhan Yesus ini, terima dengan iman ini saudara. Dapatkan sesuatu. Angkat tanganmu. Ku percaya kau bekerja. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya kau bekerja kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Hidupku kuasamu terlebih Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang lagi. Tak pernah terlambat janji-Mu lagi. Sekali lagi. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yeah. Pulihkan hidupku. Saudara yang sakit, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Saudara, iman yang sama yang menyembuhkan juga wanita pendarahan 12 tahun ini. Iman yang sama juga akan terjadi pada hidupmu, dirimu, fisikmu. Hari ini apa yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, taruhkan tanganmu. Aku berdoa urapanmu, kesembuhan ini. Ya, kesembuhan ini. Supaya juga atas paru-paru, atas jantung, atas ginjal, atas prostat. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Atas kandungan juga. Yang hari ini kemandulan tidak berkuasa. Ya, di dalam nama Yesus ini. Aku lepaskan kesembuhan ini. Bagian mata, bagian telinga, saraf-sarafmu, tulang-tulangmu, persendianmu, semua nyeri ngilu tidak berkuasa lagi. Keram-keram juga tidak berkuasa lagi. Ya, sekarang susunan darahmu. Kalau engkau mengalami anemia, ya, apnea juga. Dalam nama Yesus, kesulitan bernapas tidak berkuasa lagi. Jantungmu akan kembali normal, kembali lagi normal, kembali lagi normal. Darahmu kembali lagi normal. Semua yang baik terjadi sekarang. Saraf-sarafmu di kepalamu juga. Ya, sekarang di jiwamu ada damai, ada sukacita, ada iman. Ya, terima anugerah ini yang kau tidak bisa beli di apotek manapun. Terima anugerah ini. Dia penyembuhmu, Dia pembebasmu. Woo! Ya.
Sekarang kau yang bermasalah dengan juga usahamu, tumpahkan tangan di dadamu saudara. Aku serahkan semua beban. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, di dalam juga aku mengatur semuanya. Atau dalam juga perjanjian kepada juga baik manusia maupun kepada dirimu. Hari ini Tuhan, aku mau berjanji aku tidak mau berbuat dosa lagi. Semua kelemahan Tuhan ampuni aku. Semua dosa ampuni aku. Aku mau hidup benar di hadapanmu. Supaya yang benar itu berkuasa. Memulihkan. Ya, membangkitkan, menghidupkan, memulihkan. Apa yang juga mustahil, bagimu tidak ada mustahil. Kami percaya ini. Kami percaya ini. Kami percaya ini. Supaya juga pelayanan kami mengalami terobosan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di alam roh ini. Semua kegelapan kami singkirkan. Semua ketakutan, kekhawatiran ini kami singkirkan. Dan di dalam nama Yesus, pergi, tidak berkuasa lagi. Iman kami dapatkan, percaya. Sama-sama katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan, aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat suaramu. Katakan ini, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Allah kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga bimbang, ragu. Tapi hari ini biarlah ketetapan hati kami ini mendatangkan hasil. Sekali lagi, saya ingin urapan ini tetap masih ada, saudara. Saya lihat ada hujan seperti rintik-rintik di tengah-tengah kita. Ya, engkau bisa rasakan ini. Ya, semakin besar, semakin besar. Engkau bisa rasakan ini. Ada tetesan-tetesan air yang menyegarkan, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Ya, ya, ya. Dan memulihkan dirimu. Oh Jesus, haleluya. Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, saudara. Alami ini. Terima di dalam nama Yesus ini. Kuasa pengurapan ini menyembuhkan, membebaskan, memulihkan. Yes, membawa kemenangan. Coba angkat tanganmu, saudara. Sekali lagi. Terima
terima ini. Jesus. Jesus, Engkau di sini. Engkau di sini. Engkau di sini. Katakan sama-sama. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin baik. Ini doa kami, semakin hari. Besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu, semakin imani. Besar anugerah-Mu. Angkat suaramu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Imani. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi. Semakin hari semakin bertambah besar.